Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk review sedikit mengenai smartwatch dari brand Eagle. Modelnya itu Eagle Tempo 4R. Jadi smartwatch ini sudah rilis sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. Untuk harganya pas waktu pertama kali rilis sih dijual dengan harga di kisaran Rp399.000. Untuk harga segitu sih sudah sangat wajar ya. Jadi kebanyakan tuh smartwatch dari brand Eagle, dia harganya nggak terlalu mahal juga teman-teman. Jadi selalu stabil untuk harganya di setiap tahunnya. Entah itu harganya di 300 ribuan, 400 ribuan. Jadi nggak pernah lebih dari ya sekitar 400 ribuan lah ya. Jadi Eagle selalu konsisten dengan harganya. Tapi untuk fitur-fitur yang ditawarkan sudah selalu upgrade, update, dan juga sudah makin bagus. Jadi brand Eagle ini merupakan brand lokal yang berada di lokasi Bandung teman-teman. Jadi brand buatan Indonesia ya. Ini bagus banget sih untuk smartwatchnya. Untuk sekarang harganya jauh lebih mahal. Kenapa bisa gitu bang? Karena untuk produksi dari smartwatch ini sudah sangat menipis. Jadi sudah jarang banget ada yang jual smartwatch model yang Eagle Tempo 4R. Nah itulah kenapa untuk harganya jadi lebih mahal daripada pas waktu pertama kali rilis ya. Untuk warnanya cuma ada satu warna, warna hitam saja. Kalau kita perhatikan dari bagian layarnya, ini untuk displaynya dia terlihat datar, ada cekungan dikit di bagian samping body smartwatchnya. Untuk layarnya apakah sudah menggunakan AMOLED? Ini nggak disebutkan ya. Dari toko Eagle-nya itu nggak disebutkan untuk bagian layarnya apakah dia terbuat dari bahan TFT, layar IPS ataupun AMOLED. Jadi belum ada keterangannya. Cuma kalau saya bandingkan dengan layar AMOLED di smartwatch Eagle Tempo 4 Active, itu untuk dari bagian warnanya nggak jauh beda. Cuma ya bedanya itu di Eagle Tempo 4 Active dia lebih menyala untuk layarnya, lebih terang gitu untuk layar AMOLED-nya, sedangkan di Eagle Tempo 4R dia jauh lebih redup. Malah saya suka dengan tampilan layar dari smartwatch ini. Tapi kalau lebih tajam sih, jujur lebih tajam di Eagle Tempo 4 Active. Smartwatch ini memiliki ukuran layar di 1,45 inci dengan resolusi 412 x 412 pixel. Jadi resolusinya sudah cukup besar ya, sudah cukup rapat juga. Jadi warna yang dihasilkan ini bagus banget, detailnya dapat dan gak ngeblur untuk tampilan dari watch face-nya. Untuk sensitivitas layarnya ini smooth kok, ini lancar, mulus, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Semuanya lancar teman-teman, bahkan untuk gambar bergeraknya ini dia bagus ya, jadi gak ada yang namanya ngebug ataupun nge-lag di bagian sistem UI-nya. Untuk kacanya apakah sudah menggunakan kaca 2,5D? Jawabannya masih belum. Ini kacanya dia kelihatan datar, jadi bukan yang melengkung gitu. Ini masih datar, jadi dia masih belum menggunakan kaca 2,5D dan masih belum audiophobic. Jadi untuk bagian layarnya dia gampang banget untuk meninggalkan bekas sidik jari. Nah ini ada dua tombol ya, satu tombol di sebelah atas itu untuk kalian gunakan sebagai tombol crown juga bisa, jadi bisa digunakan untuk geser-geser di bagian tampilan menu utamanya, dan bisa kalian gunakan juga untuk mengganti tampilan watch face-nya di menu layar depannya. Ini tinggal digeser-geser saja, diputar-putar saja untuk ganti tampilan dari watch face-nya. Juga sebagai tombol on off ya, jadi bisa digunakan sebagai tombol on off-nya. Tombol kanan bawahnya untuk masuk ke bagian mode olahraga di layar smartwatch-nya. Ini tinggal ditekan saja, nanti kalian bakal masuk ke mode olahraganya. Jadi seperti menu pintas gitu. Ini sih ya bagus-bagus aja ya. Ini untuk bagian bodi belakangnya dia masih terbuat dari bahan plastik, jadi bukan dari bahan metal. Cuma ini nggak ada tempat untuk pengisian dayanya, jadi sudah tidak menggunakan USB pin magnetik lagi. Sudah menggunakan wireless charging teman-teman. Jadi tinggal ditempelkan saja untuk mengisi daya di smartwatch-nya. Ada lubang speaker sama mikrofonnya yang terdapat di bagian bodi belakangnya. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call, bahkan untuk fitur WhatsApp call juga bisa. Versinya sudah versi 5.3 untuk Bluetooth-nya.
Untuk bodi sampingnya dia sudah terbuat dari bahan metal. Jadi smartwatch ini jauh lebih berat dibandingkan smartwatch yang versi Eagle Tempo 4 aktif. Kalau yang Eagle Tempo 4 aktif dia jauh lebih ringan karena terbuat dari bahan polikarbonat, jadi plastik yang keras gitu. Kalau yang ini dia terbuat dari bahan metal, jadi framenya sudah metal dan berat teman-teman. Kelihatan kesannya jauh lebih mewah. Untuk brightness-nya dia masih manual, jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini tuh wajib banget untuk meningkatkan kecerahan layarnya. Untuk mode olahraga sudah sangat banyak, ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Olahraga berenang, olahraga basket, volley, jogging, semuanya bisa kalian gunakan. Jadi 100 mode olahraganya itu sudah sangat banyak ya. Tampilan mode olahraganya seperti ini saat digunakan. Jadi kita masih belum bisa untuk mengatur atau mengeset bagian targetnya. Gak ada pilihan untuk setting bagian target di smartwatch ini. Contohnya seperti mau lari sejauh 2 km atau 3 km itu masih belum ada. Tampilannya ya seperti ini, cukup simple. Di sini terdapat durasi dari waktu olahraga yang lagi kita lakukan, ada jarak juga. Heart rate monitoringnya tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatchnya untuk berolahraga. Ada total langkah sama kalori nih. Untuk penggunaan dari fitur olahraganya cukup simpel, gampang digunakan, dan banyak sekali untuk pilihan dari mode olahraganya. Untuk terhubung dengan Strava sih saya belum pernah cobain ya. Tapi untuk smartwatch harga segini kemungkinan bisa. Cuma saya jujur belum pernah cobain untuk hubungkan smartwatch ini ke aplikasi Strava. Untuk fitur GPS masih belum ada, kalau langsung dari smartwatchnya tuh masih belum tersedia. Jadi untuk menggunakan fitur GPS itu ya harus hubungkan dulu ke aplikasi pendukungnya, yaitu aplikasi Eagle Life. Nanti bisa menggunakan GPS yang ada di handphone kalian. Ini untuk pilihan dari mode olahraganya sangat banyak. Jadi kalau dirasa kurang tinggal pilih saja, tinggal dicari saja untuk mode olahraga yang ingin kalian pakai atau gunakan. Selain itu, ini untuk fitur-fitur kesehatannya sudah cukup lengkap. Ada fitur heart rate monitoring, termasuk untuk fitur pendukungnya juga sudah cukup lengkap nih. Ada fitur terima notifikasi juga, jadi bisa menerima notifikasi langsung yang ada di handphone kalian, nanti bakal masuk juga dan diterima di layar smartwatchnya. Contohnya seperti ini nih. Jadi smartwatch ini bisa menerima seluruh notifikasi yang ada di handphone kalian dari aplikasi apapun itu, entah itu WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, Gmail, ataupun yang lainnya. Semuanya bisa masuk dan diterima di layar smartwatchnya. Selain itu ini juga ada fitur alarm, fitur cuaca, kontrol musik, fitur stopwatch, fitur timer. Dan ini juga ada fitur always on display-nya. Walaupun memang ini nggak disebutkan untuk displaynya terbuat dari apa, entah itu AMOLED, TFT, ataupun IPS, tapi di smartwatch ini sudah ada fitur always on display-nya. Tampilannya seperti ini. Ada dua tampilan AOD-nya, ada yang tampilan digital sama yang tampilan analog. Ini tampilannya dia simple, bagus, cakep ya. Cuma sayangnya kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, tampilan dari fitur AOD-nya dia nggak kelihatan, jadi kurang jelas gitu. Apalagi kalau lagi ada di bawah terik sinar matahari, sepertinya bakal kurang kelihatan sih. Tapi kalau kondisi malam hari ini pastinya bakal bagus banget untuk tampilan dari always on display-nya. Ini untuk tampilan yang analognya seperti ini, dia simple ya. Tentunya kalau kita mengaktifkan fitur AOD ini, bakal lebih cepat untuk mengurangi daya baterainya. Nah, sayangnya juga saat AOD-nya itu aktif, kita tidak bisa untuk menggunakan fitur rest wake-nya. Ini contohnya saya akan coba untuk gunakan di pergelangan tangan saya. Nah, ini ya. Saat kita coba untuk gerak-gerakan, ini nggak bisa nyala ke tampilan utamanya. Jadi untuk fitur AOD-nya dia nggak bisa diganggu. Hanya bisa dinyalakan saat kita menekan bagian tombol samping smartwatch-nya. Tuh. Ini saya coba untuk matikan dulu untuk fitur AOD-nya, dan saya gunakan untuk fitur rest wake-nya. Nah, ini langsung respon ya.
Kalau menurut saya pribadi lebih bagus kalau aktif juga untuk fitur stewardnya saat kita menggunakan fitur always on display-nya. Ini untuk kecepatan dari fitur stewardnya sudah sangat cepat ya, di kelas harga 400 ribuan. Tuh, responsif sih untuk fitur stewardnya. Untuk fitur tap to wake dan juga fitur cover to sleep itu masih belum tersedia. Kalau untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak. Ada sekitar kurang lebih 100 pilihan watchface yang bisa kalian gunakan dari aplikasi Eagle Life. Bahkan untuk watchface bergerak seperti ini pun bisa kalian gunakan dan ada banyak sekali untuk pilihan watchface bergeraknya. Bisa pakai foto yang kalian suka, entah itu foto orang tua kalian, foto keluarga kalian, atau mungkin foto orang lain bisa dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Nah, ini juga uniknya sudah memiliki fitur water resistant IP67, jadi bisa dibawa rendam ke dalam air seperti ini. Kita coba rendam dulu ya. Ini waktu mau cobain untuk rendam, saya agak sedikit khawatir karena kan smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call, ada fitur WhatsApp call juga. Tentunya ada lubang speaker sama mikrofonnya. Takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian bodi smartwatch-nya. Tapi karena saya juga penasaran, jadi kita coba aja untuk rendam smartwatch-nya nih. Kita biarkan dulu di dalam air selama beberapa menit. Saran saya sih cuma dibawa rendam saja ya, atau mungkin digunakan untuk aktivitas air yang cukup ringan. Kalau dibawa renang sih saya tidak merekomendasikannya, walaupun memang untuk smartwatch ini sudah memiliki mode olahraga berenang, tapi tetap saya tidak merekomendasikan untuk dibawa berenang. Untuk baterainya ini cukup awet, memiliki daya baterai di 300 mAh. Untuk smartwatch harga segini sih ya sudah ideal lah ya. Kebanyakan untuk daya baterainya tuh di 200 sampai 300 mAh. Sudah lumayan besar lah untuk daya baterainya. Diklaim mampu bertahan sekitar 3 sampai 7 harian dalam pemakaian normal. Sudah cukup awet lah untuk harga segini ya. Saya coba lihat beberapa ulasan dari teman-teman di sosmed itu. Banyak yang mengeluhkan kalau smartwatch Eagle itu sering mengalami kerusakan mesin, entah itu tiba-tiba layarnya mati, tiba-tiba mentok di logonya. Itu kemungkinan karena teman-teman itu menggunakan charger yang arusnya terlalu besar. Jadi kebanyakan orang tuh kalau pakai smartwatch sering banget menggunakan charger smartwatch yang terlalu besar teman-teman. Jadi arusnya itu dia menggunakan charger yang fast charging atau mungkin di atas 2 ampere atau bahkan sampai yang menggunakan itu charger untuk handphone dipakai di smartwatch ini. Padahal untuk smartwatch itu kita nggak perlu pakai arus ampere yang terlalu besar ya. Jadi cukup yang di 1 ampere aja. Charger yang ringan-ringan gitu, jadi gak bikin terlalu over juga ke mesin smartwatch-nya. Itu sih. Dan juga dari penggunaan, mungkin yang gak sengaja terbentur atau mungkin kalian isi dayanya itu terlalu lama sampai sudah full tapi lupa dicabut. Nah, itu bisa membuat bagian mesinnya juga mengalami kerusakan. Ini contohnya sudah saya pakai selama 1 tahun pun masih aman-aman saja nih, nggak ada kendala untuk smartwatch-nya. Sering saya gunakan juga untuk cuci tangan, mengambil wudhu, aktivitas air yang ringan, masih aman-aman saja nih, nggak ada kendala. Untuk bagian mesin juga bagus, ya mungkin yang kurang bagus di bagian strapnya aja. Ya mungkin itu aja untuk review smartwatch Eagle Tempo 4R kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya tolong bantu subscribe-nya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.